إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وآية أخرى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Allah menciptakan semua alam jagat raya ini, kemudian menciptakan umat manusia untuk menata alam jagat raya ini dengan satu tuntunan yang pasti dan diperintahkan kepada kita sebagai hambanya untuk menyembahnya, mengabdi kepadanya. Wa'anibudullah wa la tusyriku syai'an. Kita diperintah oleh Allah, hendaklah kita mengabdi, menyembah kepadanya, wa la tusyriku syai'an. Dan jangan sekali-kali kita bersyirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Ini sudah harga mati. Dengan catatan Allah memberikan risalah tuntunan dinullah ini yang untuk menata pola kehidupan kita yang perlu kita cermati, kita amalkan paling kurang 3 hal. Pertama, dengan kehadiran dinullah, dengan kehadiran Islam, Allah betulkan tauhid akidah kita. Itu yang paling utama. Yang kedua, dengan kehadiran dinullah Islam, Allah betulkan amal ibadah kita. Lalu perlu kita perbaiki. Yang terakhir, walaupun banyak yang lain, kita ambil perasaan ini, kita ambil perasaan sampel saja. Kita kategorikan pada 3 pilar. Yang ketiga, Allah betulkan pemikiran kita. Jangan terjadi ghazul fikri, jangan terjadi kerancuan pemikiran. Kalau pada yang ketiga ini rancu, maka ketiga-tiganya jadi rusak. Satu rancu, ketiganya amburadul. Di mana? Karena terjadi kerancuan pemikiran di alam pemikiran umat manusia. Walau kita menyatakan diri orang beriman, walau kita menyatakan diri berserah diri anak muslimin, tapi kalau pemikirannya sudah hancur, maka ketiga-tiganya jadi rusak. Contoh, Allah beri satu gambaran, beri satu penegasan dalam satu ayat Allah. Coba kita ulang lagi, kita terang satu ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardh bighairil haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha
Ini salah satu ayat. Karena terjadi rancuan pemikiran di antara manusia. Di mana rancunya? Allah sudah ada satu kejelasan. Wala tusyrik bihi syai'an. Jangan kita jadi mensyirikkan kepadanya. Kamu harus berta'abbud, berakidah kepadanya. Kemudian Allah beri tuntunan kalau ibadah. Jangan menyimpang dengan tuntunannya. Rasul beri fatwa. Yang ketiga, Allah beri pemikiran. Kita harus berpikir untuk mengagungkan ciptaannya, tapi kita berpikir yang lain. Maka di sini kita dapat ambil satu natijah. Aku akan palingkan kata Allah sa'asrifu an ayatil ladzi, orang-orang yang berpaling daripada ayat-ayatku. An ayatil ladzi dan takabbaru fil ardh, yang merasa diri lebih pandai, merasa diri lebih cerdas, merasa diri lebih agung, lebih besar. Kenapa? Hal semua itu tidak lepas dari faktornya Allah. Kita hidup ini tidak ada apa-apanya kalau Allah tidak ciptakan jasad kita. Jasad ini tidak bermakna apa-apa kalau tidak Allah satukan roh, nafsu kita, nyawa. Nyawa ini juga belum bermakna apa-apa kalau Allah tidak berikan pemikiran. Jadi semua ini kembali pada faktornya Allah. Sementara kehidupan manusia makin lama makin jauh melenceng pada tuntunannya. Seharusnya Islam yang sudah 14 abad lebih menjelang 15 abad seharusnya sudah cukup sempurna keutuhan bangunan Islam ini. Kenapa? Kalau kita gambarkan suatu bangunan yang sudah atau suatu sistem yang kita bangun, makin lama dia makin permanen, makin lama dia makin sempurna, makin lama dia makin menuju pada kamera lebih bagus, lebih sempurna. Tetapi kebalikan daripada ajaran Islam yang kita amati hari ini, seharusnya sudah 14 abad lebih sudah cukup mapan sebenarnya yang terbangun bagi manusia tentang ajaran-ajaran amalannya. Sebagaimana dulu sudah pernah dibangun kaum Moro, bangsa Mor di Andalus sudah dibangun, sudah hampir sempurna. Di Baghdad sudah dibangun, sudah hampir sempurna. Di Mesir sudah dibangun, sudah hampir sempurna. Tapi karena ketentuan-ketentuan yang lain, karena kemampuan para orang yang orang musyrikin untuk menghancurkannya, maka hancurlah Baghdad, hancurlah Turki, hancurlah Moro atau Andalus. Tapi ini saat ini bangkit di Asia Tenggara ini. Tapi sungguh disayangkan karena kerancuan berpikir manusia jauh pada tentunya, jauh dari fitrah. Seharusnya sudah baik. Di mana rancunya? Wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha. Apabila kita tunjukkan satu dalil yang qat'i kepada umat manusia supaya dia tidak melenceng, dia tidak terjadi rancu pemikirannya, tapi mereka akan menolak, berani menolak. Lain beriman. Maka ada saat-saat ini mentah-mentah menolak itu ayatnya, itu hadisnya. Lebih kuat fatwa yang lain. Ini satu kerancuan pemikiran. Kemudian wa in yarau sabila rusyi, apabila kita tunjuki satu jalur pemikiran yang bagus, tuntunan yang rusyi, tuntunan yang bagus, yang benar, lain itu sabila. Mereka tidak mengikut karena kerancuan pemikiran. Kalau pemikiran sudah hancur, tentu saja pola ibadah juga hancur. Kalau ibadah sudah hancur, muara akhir pada ketauhidan juga hancur. Di mana hancurnya? Pertama sekali kerancuan pemikiran tentang tauhid. Kita bicara tauhid, bicara gaib. Bicara gaib
Tidak ada manusia siapapun yang bisa menelaahnya, kecuali kalau Allah sendiri sudah memberi gambaran. Kalau Allah sendiri memberi Rasul sudah memberi tuntunan. Di luar itu tidak ada jalan. Maka tidak ada kemampuan siapapun manusia ini untuk mencari jalan sendiri tentang ketauhidan. Tapi ini terjadi keraguan. Di mana lanjutnya, seharusnya Allah sudah memberi tuntunan tentang ketauhidannya dengan melalui tauhid rububiyahnya, dari asma wa sifatnya. Ini 3 jalur tuntunan ini sudah cukup sebenarnya. Malah tidak cukup umur kita untuk menelaahnya. Tidak cukup umur kita yang 60 tahun itu mengkajinya. Tidak cukup umur. Hanya segi 3 pilar ini. Tauhid rububiyah, asma wa sifat. Tapi masih ada keberanian manusia mencari pedoman yang lain dengan metodologinya, dengan asal-asalinya. Ini kan hasil pemikiran manusia, rancu. Ini jadi kerancuan. Untuk ketauhidan pada yang baik, ketauhidan kepada yang baik, tapi dari hasil buah pikiran manusia. Na'udzubillah, sema'udzubillah. Ini satu kerancuan yang bangsa. Dan berangkat dari pemikiran yang rancu, maka ketiga-tiganya muncul. Selanjutnya, apabila kita ditunjuki sabilal ghaibi, yattakhidhu sabila. Ya, kalau apabila ditunjuki pada jalan tuntunan yang tidak tahu junjung di mana sumbernya, ghaibi yang tidak jelas, yattakhidhu sabila. Berbondong-bondong orang mengikutinya, menerimanya. Na'udzubillah, semuanya. Ini satu ketentuan yang harus kita rombak, harus kita bongkar, yang harus kita perbaiki. Zalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Inilah ayat-ayat yang didustakan bagi mereka, yaitu inilah balasannya karena mereka mendustakan ayat-ayat kami kata Allah. Wa kanu anha ghafilin. Jadilah mereka nanti habitat a'malhum. Mereka itu apapun yang diperbuat di muka ini, sebanyak apapun dia sudah kumpulkan ibadah ini, seberapa tonton pun bertonton dia amal ibadah kebaikan, tapi habitat amalum semua hilang, nggak ada, sia-sia, akan hangus. Kenapa? Berangkat dari kerancuan pemikiran, berangkat setelah ibadah yang salah dan ketauhidan yang rusak. Di ayat yang lain Allah ditegaskan lagi. Lanjutannya, waladzina kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati habitat a'maluhum. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Maka demikianlah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami di akhir yaumil mahsyar nanti, habitat a'maluhum. Semua seberapapun dia banyak membawa amal ibadahnya sekarang dikumpulkan sebanyak-banyaknya, habitat amal hilang sia-sia semua. Demikianlah mereka dibebaskan dari ganjaran yang apa mereka perbuat hari ini. Maka berbahagialah kita jamaah hari ini. Kita coba berintrospeksi diri, kita coba kita telaah supaya kita pribadi ini jangan terjadi pada tiga pilar yang hancur ini. Pertama, tidak hancur pemikiran, dan kedua, tidak sia-sia amal ibadah kita, dan juga tidak keliru tentang ketauhidan kita. Hadana wa iyyakum. Aku berdoa di dalam astagfirullah wa